Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Naseboku no Sekai. Seorang pria bernama Kei saat itu sedang berada di atas tebing bersama timnya, yaitu Aslan dan Saki, yang mana mereka sedang mengawasi sebuah bangunan besar yang dijadikan sebagai makam para iblis. Kei berasal dari Federasi Ursa yang ditugaskan untuk menjaga makam iblis. Mereka menjaga makam tersebut agar perang melawan iblis tidak terulang kembali. Setelah melihat tidak ada yang aneh dengan makam itu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kota Federasi Ursa. Ketika berada di kota, Kei dan Aslan melakukan latihan dengan melawan boneka naga. Namun Saki melihat kalau mereka berdua sudah dalam keadaan terdesak, sehingga ia segera menghentikannya. Saat sedang beristirahat, mereka berdua lalu membicarakan tentang peramal Sid yang telah berhasil menghentikan peperangan 5 ras. Peramal Sid menggunakan pedang yang bersinar dari pemberian dewa. Akan tetapi mereka tidak memiliki foto ataupun video tentang peramal Sid, sehingga tidak ada yang mengetahui wajah dari peramal Sid. Setelah itu Kei pergi menemui temannya yang bernama Jin, yang kini telah dipromosikan menjadi prajurit elit. Namun ketika sedang berjalan-jalan di tengah kota, tiba-tiba saja Kei melihat fenomena yang aneh. Dan seketika seluruh kota pun menjadi hancur, serta hanya dirinya saja yang masih selamat. Melihat kota yang telah hancur membuat Kei merasa terkejut dan mempertanyakan apa yang telah terjadi. Lalu dari balik gedung sesuatu pun muncul, yang mana ternyata itu adalah iblis yang langsung saja menyerang Kei. Untungnya Kei masih membawa perlengkapan tempurnya, sehingga ia pun dengan sigap mengambil posisi untuk bertempur. Sihir dari iblis itu ternyata bisa dihentikan oleh Kei dengan menggunakan peluru dari ras elf. Dengan begitu, Kei tanpa ragu maju menyerang iblis itu dan menghabisinya. Kei pun sangat senang karena bisa melawan iblis itu dan mengalahkannya. Ia merasa latihan yang telah ia lakukan selama ini ternyata tidaklah sia-sia. Lalu dari belakang muncul lagi iblis yang meremehkan Kei karena seorang manusia. Iblis itu marah karena Kei sudah mengalahkan temannya. Tiba-tiba seseorang pun datang melemparkan bom cahaya dan segera membawa pergi Kei. Setelah melihat orang yang menyelamatkannya, ternyata mereka adalah Saki dan Aslan. Namun anehnya, Saki dan Aslan sama sekali tidak mengenal Kei. Menurut Saki, sepertinya Kei sedang kebingungan karena baru saja diserang oleh iblis. Kei pun menjelaskan bahwa mereka adalah satu tim di Agensi Perlindungan Umat Manusia. Akan tetapi Saki memberitahunya bahwa tidak ada Agensi Perlindungan Umat Manusia. Yang ada hanya pasukan perlawanan umat manusia. Kei pun meminta agar Saki menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Saki mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu telah terjadi perang besar 5 ras dan manusia kalah dalam perang itu, sehingga sekarang wilayah di seluruh dunia telah direbut oleh 4 ras lainnya. Manusia yang selamat kemudian kabur dan bersembunyi. Kota Federasi Ursa kini telah dikuasai oleh ras iblis, sehingga mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan kota. Mereka lalu membawa Kei ke ruang bawah tanah yang kini telah dijadikan sebagai tempat tinggal manusia. Kei pun menanyakan kepada mereka mengapa manusia bisa kalah dalam perang. Apakah peramal Sid tidak datang membantu mereka? Saki mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa melawan iblis yang datang dengan jumlah yang banyak. Apalagi iblis memiliki pemimpin yang sangat kuat dan mereka juga tidak mengetahui tentang peramal Sid. Para manusia masih memiliki kota lainnya juga selain kota mereka, dan semua kota manusia saat ini dipimpin oleh pasukan utama. Orang-orang pun bersorak karena kedatangan dari pemimpin pasukan utama, yaitu Jin. Namun berbeda dengan Kei yang langsung menghentikan Jin dan menanyakan mengapa Jin berpura-pura menjadi seorang pria. Akan tetapi sama seperti yang lainnya, Jin pun tidak mengingat siapa Kei. Setelah itu Kei meminjam mobil Aslan dan pergi mengecek makam iblis yang sebelumnya ia jaga. Setelah melihatnya, ternyata segel dari makam itu telah terbuka. Saat masuk di dalam makam, Kei melihat ada pedang yang bercahaya seperti pedang peramal Sid. Dan ketika memegangnya, tiba-tiba sebuah portal terbuka. Kei pun terhisap ke dalam portal itu dan masuk ke sebuah tempat. Di dalam tempat itu ada seorang wanita yang sedang terikat.
Wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama Line dan memohon agar Kei menyelamatkannya. Kei lalu mencoba menghancurkan rantai yang mengikat Line. Akan tetapi walau sudah menggunakan senjatanya, rantai tersebut tidak bisa hancur. Tak lama kemudian, senjata Kei pun berubah menjadi pedang yang bercahaya yang biasa digunakan oleh peramal Sith. Dengan pedang itu, Kei berhasil menghancurkan rantainya hanya dengan sekali tebasan saja. Saat Line sadar, ia langsung saja menyerang Kei dengan sihirnya. Sebab Line merasa kalau Kei adalah pasukan dari ras iblis. Saat sedang terpojok, Kei pun mendengar suara bahwa ia bisa memotong sihir itu. Dengan cepat, Kei langsung menggerakkan pedangnya dan memotongnya. Setelah itu Kei lalu menjelaskan bahwa ia bukanlah dari ras iblis melainkan seorang manusia. Line akhirnya meminta maaf karena sudah menyerang Kei padahal ia sudah menolongnya. Tiba-tiba dari belakang mereka muncul sosok seperti seekor monster yang langsung menyerang mereka berdua. Karena melihat monster itu memiliki kekuatan yang mengerikan, mereka berdua pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun dengan sihirnya, monster itu berhasil menangkap Line. Untungnya dengan pedangnya, Sith berhasil menyelamatkan Line dan membawa mereka keluar dari tempat itu. Saat keluar, Line memberitahu Kei bahwa ia sangat ketakutan. Line menjelaskan bahwa ia tidak memiliki teman dan ras lainnya itu menganggap kalau ia adalah ras yang terkutuk. Kei akhirnya membawa Line pergi ke kota untuk beristirahat. Lalu saat telah berada di kota persembunyian manusia, Kei yang sedang tertidur dibangunkan oleh Line yang mengatakan kalau ia merasakan adanya aura iblis. Ketika mengeceknya, ternyata iblis telah menemukan kota tersebut. Kei dan Line kemudian keluar untuk membantu para manusia. Sementara itu Saki dan Aslan berusaha melawan iblis itu dengan senjatanya. Hingga saat Saki akan mengambil granat, ia pun diserang oleh iblis lainnya. Untungnya Kei datang tepat waktu menyelamatkannya. Begitu juga dengan Aslan yang hampir saja terkena sihir pembatuan dari iblis tersebut. Setelah mengalahkan iblis itu, Saki dan Aslan menanyakan tentang senjata dari Kei. Kei pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya datang dari dunia lain, yang mana dunianya itu manusialah yang memenangkan perang antar 5 ras. Dan senjata yang ia punya itu merupakan teknologi dari manusia yang memenangkan perang. Namun Saki dan Aslan masih bingung dengan penjelasan dari Kei, sehingga mereka pun mengajak Kei untuk pergi ke markas dari pasukan perlawanan. Akan tetapi saat bertemu dengan para pemimpin manusia, mereka malah tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Kei. Hingga saat malam harinya, Palin pengawal dari Jin kemudian datang memanggil Kei, yang mana Kei ternyata diajak untuk bertemu dengan Jin. Jin pun memberitahu Kei bahwa ia memanglah seorang perempuan dan hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Jin mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak percaya dengan Kei, tapi kemampuan dan pengetahuannya itu akan ia percayai. Ia pun memberitahu Kei rencana yang akan mereka lakukan untuk melawan ras iblis, yang mana kali ini mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan manusia. Akan tetapi menurut Kei, cara itu akan membuat banyak manusia dihabisi karena dengan sekali sihirnya saja iblis bisa memusnahkan beberapa manusia. Kei menyarankan bahwa kali ini ia akan turun langsung melawan pemimpin dari ras iblis. Untuk itu ia ingin agar Jin dan pasukannya menahan iblis yang lainnya. Palin kemudian memberitahu mereka bahwa ada satu cara untuk pergi ke ibu kota, yaitu dengan cara melewati jalur bawah tanah. Jin pun marah karena Palin tidak memberitahukannya tentang jalan rahasia itu. Namun Palin mengatakan bahwa itu adalah rencana dari ayah Jin. Tapi karena merasa tidak bisa mengalahkan pemimpin iblis, ia pun menyuruh mereka untuk merahasiakan jalan tersebut. Jin akhirnya meminta Palin untuk memanggil petinggi lainnya karena ia akan memberitahukan strategi barunya dalam menyerang pasukan ras iblis. Jin pun kini mengumpulkan para pasukannya yang telah bersiap menyerang. Ia memberitahu mereka bahwa kali ini mereka akan langsung menyerang pemimpin dari ras iblis. Mereka kemudian menuju lokasi itu menggunakan rel kereta api bawah tanah. Saat telah sampai di bawah markas para iblis, Jin terlebih dahulu memberikan semangat kepada para prajurit, yang mana hal itu membuat para prajurit semakin bersemangat dan akhirnya maju menyerang. Ketika sampai di atas, mereka melihat kalau banyak iblis yang berjaga. Namun Kei langsung maju
dan menghabisi salah satu iblisnya. Kei dan Line juga bekerja sama sehingga dalam sekali serang saja mereka berdua bisa menghabisi iblis yang sedang menjaga. Setelah itu Line memberitahu mereka bahwa pemimpin iblis ada di atas gedung di depan mereka. Jin kemudian membagi tugas kepada para prajuritnya, yang mana beberapa prajurit ditugaskan untuk membebaskan tawanan, sementara yang lainnya akan ikut menerobos masuk menuju pemimpin iblis. Akan tetapi saat sedang menaiki tangga, mereka malah dihadang oleh iblis raksasa. Palin lalu menghentikan iblis itu dan menyuruh mereka untuk lanjut naik ke atas. Sementara ia akan berusaha melawan iblis tersebut. Jin dan yang lainnya akhirnya melanjutkan perjalanannya. Namun ketika sampai di salah satu lantai atas, tiba-tiba saja Jin mendapatkan serangan. Untungnya pakaian yang Jin gunakan merupakan pakaian yang mereka sita dari ras elf, sehingga sihir dari iblis itu tidak berpengaruh kepadanya. Jin kemudian menyuruh Kei untuk melanjutkan perjalanannya mencari pemimpin iblis, sementara dirinya akan menahan iblis tersebut dan menghabisinya. Lalu Kei mengajak Saki dan Aslan untuk menemaninya mencari pemimpin iblis. Ia memberikan mereka sabuk pelindung untuk menghindari para iblis, yang mana sebenarnya Kei dan Line hanya berbohong tentang itu agar mereka tidak mengetahui kalau Line bisa menggunakan sihir. Saat iblis muncul, Line pun langsung memasang barir sehingga mereka tidak ketahuan. Setelah melewati iblis itu, Kei menyuruh Saki dan Aslan untuk menunggu mereka di sebuah ruangan, yang mana di ruangan itu terdapat banyak saklar, dan Kei ingin agar mereka harus mematikan saklarnya bila ia sudah memberikan tandanya. Kei dan Line kemudian melanjutkan pencariannya dan bertemu dengan iblis tingkat tinggi. Namun Line menyuruh Kei melanjutkan pencariannya tanpa dirinya, sebab dirinya akan melawan iblis tingkat tinggi tersebut. Kei akhirnya melanjutkan pencariannya dan kini bertemu dengan pemimpin iblis yang bernama Vanessa. Di sisi lain, Jin masih bertarung melawan iblis yang menghalanginya. Ia pun lagi-lagi mendapatkan serangan dari iblis tersebut. Akan tetapi dengan siranya itu, ia bisa menahan serangan dari iblis tersebut dan berbalik menyerang hingga menghabisinya. Lalu ketika telah menghabisi iblis itu, dari atas tiba-tiba muncul lagi iblis berkepala 3. Untungnya Palin berhasil datang tepat waktu membantu Jin. Sementara itu Kei yang sudah bertemu dengan Vanessa memberitahunya bahwa ia berasal dari dunia lain dan dunianya itu telah mengalahkan pemimpin dari iblis, serta yang mengalahkannya adalah ras dari manusia. Mendengar pernyataan dari Kei membuat Vanessa tertawa terbahak-bahak, sebab menurutnya dari kelima ras yang berperang hanya ras manusialah yang paling lemah, sehingga sangat mustahil bila ia dikalahkan oleh manusia yang bernama peramal Sith. Vanessa yang marah akhirnya memutuskan untuk menghabisi Kei, tapi dengan senjatanya Kei berhasil menghentikan sihirnya. Kei kemudian langsung menyerang Vanessa, tapi ternyata yang diserang Kei hanyalah bayangannya saja. Vanessa lalu mengeluarkan sihir pamungkasnya untuk menghabisi Kei. Namun setelah serangan itu, Vanessa terkejut karena Kei masih bisa bertahan dari serangannya. Tak lama kemudian Line akhirnya datang membantu Kei. Lalu tiba-tiba sosok monster pun muncul dari dalam portal dan langsung menangkap Vanessa. Akan tetapi Vanessa yang marah kini mengeluarkan wujud aslinya, dan dengan sekali serangannya saja ia menghabisi makhluk tersebut. Vanessa pun memberitahu mereka bahwa ia kali ini akan serius menghabisi mereka. Line kemudian maju mendekati Vanessa dan memasang penghalang. Ia berniat menghancurkan dirinya bersama dengan Vanessa. Untuk itu ia menyuruh Kei agar segera meninggalkan tempat tersebut. Namun dengan mudahnya Vanessa menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Line. Saat akan menghabisi Line, dengan cepat Kei maju menyerang Vanessa. Akan tetapi dengan sihirnya, Vanessa kini berhasil membuat Kei terluka parah. Line yang melihatnya menjadi sangat marah dan akhirnya mengeluarkan wujud aslinya. Vanessa pun terkejut karena melihat wujud dari Line yang tercampur dari 5 ras yang ada di dunia. Serangan yang dilancarkan Line kini berhasil dihentikan oleh Vanessa. Line kemudian menggunakan sihir kutukan kepada Vanessa yang akan membuatnya mati secara perlahan-lahan. Namun Vanessa ternyata bisa melepaskan diri dari kutukan itu. Karena itu adalah markasnya,
ia pun sudah mempersiapkan diri jika harus bertarung dengan ras lainnya, sehingga ia sudah memasang lingkaran sihir untuk menghilangkan kutukan dengan jangkauan yang luas. Lalu ketika Vanessa akan menghabisi Line, Kei yang sudah sadar berhasil menyelamatkannya. Vanessa pun mengakui Kei karena bisa selamat dari sihirnya itu. Sementara Kei berterima kasih kepada Line karena sudah memberinya waktu sehingga ia bisa memulihkan lukanya. Vanessa kemudian memberitahu Kei bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, sehingga tidak ada potensi yang akan diperlihatkan oleh manusia di masa depan. Ia pun kini mengeluarkan sihirnya dengan membuat batu meteor yang sangat besar. Namun dengan pedangnya, Kei berhasil menghancurkan sihirnya. Vanessa kembali lagi mengeluarkan sihir apinya dan mengelilingi gedung tersebut. Kei yang melihatnya kemudian memberikan informasi untuk mematikan lampunya, sehingga Vanessa tidak bisa mengetahui di mana keberadaannya sebab manusia juga tidak memiliki energi sihir. Vanessa pun menyadari pedang Kei yang bercahaya dan menyerangnya. Akan tetapi itu bukanlah Kei, melainkan hanya Line yang mengecohnya. Sementara Kei kini sudah berada di belakangnya yang sudah bersiap menghabisinya. Lalu di saat-saat terakhirnya, ingatan Vanessa kini telah kembali dan mengetahui tentang peramal Sid. Vanessa pun memberitahu Kei bahwa dunia ini telah ditulis ulang. Peramal Sid menyebut fenomena ini sebagai reinkarnasi dunia. Kei pun terkejut karena Sid ternyata telah mengetahui tentang kejadian ini. Vanessa kemudian mengatakan bahwa ada orang yang menyebabkan reinkarnasi dunia ini. Vanessa ingin agar Kei mencarinya karena orang itu mungkin salah satu dari pemimpin 5 ras. Sid juga sudah meramalkan kejadian ini, sehingga itulah mengapa Sid mempercayakan pedangnya agar dijaga olehnya. Untuk mempersiapkan masa ini juga, Vanessa pun menyembunyikan pedang tersebut. Itulah satu-satunya kunci yang akan membetulkan dunia ini. Kei pun mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Vanessa, sebab Vanessa dan peramal Sid itu saling bermusuhan. Vanessa mengatakan memang benar kalau ia dan peramal Sid saling menghunuskan pedang. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Kei, yaitu kode terlarang yang tersembunyi di dunia ini. Lalu setelah kekalahan Vanessa, para manusia yang lainnya mendapatkan informasi bahwa jin yang berada di kota Federasi Ursa kini telah berhasil merebut kotanya dari para iblis. Sementara itu, Kei yang sedang berada di atas gedung kini memikirkan bagaimana caranya ia harus menemukan pelakunya. Hingga tiba-tiba jin pun datang dan memberitahukan Kei rencananya. Ia mengatakan bahwa untuk urusan pembangunan kembali kota, ia akan menyerahkannya kepada pemimpin lainnya. Sementara ia akan pergi ke federasi lain untuk membantu mereka melawan pemimpin ras lainnya. Tersisa 3 federasi yang masih dikuasai oleh ras dewa alam, ras roh, dan ras binatang iblis. Berita tentang kemenangan mereka juga kini sudah tersebar di seluruh dunia. Untuk itu ia ingin agar Kei ikut dengannya melawan mereka semua. Ia akan menggerakkan pasukan terbaiknya untuk membantu Kei melawan pemimpin lainnya. Ia juga sudah berbicara dengan federasi yang lain dan mereka telah siap bekerja sama. Kei pun terkejut dengan ucapan dari Jin karena sebenarnya ia juga sudah berniat untuk meminta bantuan dari Jin, sehingga ia pun langsung menerima tawaran dari Jin. Jin kemudian memberitahukan pasukannya untuk bersiap lagi karena mereka akan melanjutkan pertempurannya di federasi lainnya. Lalu ketika sedang melakukan pembersihan di kota, tiba-tiba Lini merasakan adanya aura iblis. Mereka berdua kemudian naik ke atas untuk memeriksa iblis itu, yang mana iblis tersebut langsung membuat penghalang dan memperkenalkan dirinya bernama Hine. Ia mengucapkan terima kasih karena Kei sudah mengalahkan kakaknya yaitu Vanessa, sehingga dengan begitu Hine lah yang kini menjadi orang nomor 1 di ras iblis. Ia pun mengatakan bahwa ia akan memberikan ibu kota kepada ras manusia dan ingin agar mereka melakukan gencatan senjata sementara, sebab Hine tahu Kei akan menyerang 3 ras lainnya. Ia sangat mendukung bila Kei melakukan itu, dan bila saatnya tiba maka ia akan merebut kembali kota dengan kekuatan penuh. Setelah itu mereka akhirnya melakukan perjalanan untuk pergi ke federasi lainnya. Dalam perjalanan, Line bermimpi kalau ia sedang berlari dan ditangkap oleh peramal Sid. Saat itu, peramal Sid mengatakan sesuatu, tapi ia tidak tahu apa yang peramal Sid ucapkan. Sementara itu,
Kei yang berada di dalam mobil mengingatkan mereka untuk selalu waspada karena mereka saat ini masih melakukan peperangan. Kei kemudian melihat ada seekor naga yang sedang mengejar mereka. Jin pun memerintahkan untuk segera menambah kecepatan agar menghindari naga tersebut. Akan tetapi naga itu berhasil mengejar mereka sehingga mereka terpaksa harus melawannya. Naga itu pun berhasil menjatuhkan 2 mobil mereka. Line dan Kei kemudian kembali bekerja untuk menghentikan naga itu. Malamnya, mereka lalu beristirahat di sebuah tempat sebelum melanjutkan perjalanannya. Palin pun memberitahu Kei untuk menjaga Jin di dalam tenda dan ia akan berjaga di luar. Sebab jika ia yang masuk di dalam tenda, maka orang-orang akan merasa aneh. Mengapa ia yang seorang wanita masuk di dalam tenda Jin yang seorang laki-laki? Esoknya setelah beristirahat, mereka kini melanjutkan perjalanannya. Line lalu melihat adanya sebuah benteng di tengah hutan. Jin kemudian memberitahu mereka bahwa itu adalah benteng perbatasan. Setelah melewati benteng itu, mereka akan sampai di kota Kashipe, tempat markas perlawanan Federasi Iyo. Namun saat memasuki kota, jalan mereka pun terhambat oleh gedung yang hancur, sehingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki mencari markas pasukan Iyo. Ketika sampai di markasnya, mereka terkejut karena warga Federasi Iyo menyambut mereka dengan meriah. Petinggi dari pasukan Iyo yaitu Bekin sangat senang karena Jin sudah datang ke tempatnya. Sebab Jin adalah orang yang telah membawa harapan baru bagi manusia. Jin lalu mengatakan agar Bekin membawanya untuk bertemu dengan komandan mereka. Bekin kemudian mengantarkan mereka ke ruang komandan. Akan tetapi di depan pintu, asisten komandan yang bernama Kabi menghentikan mereka dan terlebih dahulu memeriksa mereka. Line yang melihat Kabi merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengannya. Namun Line belum mengetahui apa yang aneh dengan wanita tersebut. Lalu saat masuk di dalam ruangan komandan yang bernama Dante, mereka malah tidak disambut ramah oleh Dante. Sebab ia sebenarnya tidak menginginkan kedatangan Jin. Hanya saja bawahannya menghubungi Jin tanpa seizin darinya terlebih dahulu. Mereka akhirnya melakukan rapat strategi untuk membahas penyerangan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi mereka belum mengetahui di mana markas keberadaan dari ras Dewa Alam. Sehingga Jin pun memutuskan untuk pergi mencari keberadaan markas musuh. Jin lalu berangkat bersama pasukan Federasi Iyo untuk melakukan penjelajahan. Dan setelah kembali, Jin memberitahu Bekin untuk melakukan rapat, yang mana Jin memberitahu hasil penjelajahannya dan telah menemukan jejak dari ras Dewa Alam. Sementara itu Dante sangat kesal karena Jin telah mengambil ahli pasukannya. Kabi lalu menyarankan sebuah strategi kepada Dante agar pasukannya bisa percaya lagi kepadanya. Setelah melihat rencananya, Dante pun setuju dan memanggil Bekin untuk menjalankannya. Ia akan pergi ke hutan elf untuk menangkap beberapa elf dan menjadikan mereka tahanan perang. Namun ia ingin agar Bekin tidak boleh memberitahukan rencananya itu kepada Jin. Di sisi lain, Line kemudian menemui Kei dan yang lainnya. Ia pun akhirnya memberitahukan bahwa ia merasa kalau Kabi itu bukanlah seorang manusia. Sementara itu ras Dewa Alam yang sedang berada di markasnya merasa ada yang aneh dengan pemimpin mereka yaitu Alfreya. Alfreya mengatakan bahwa ia akan mengkhianati ras Dewa Alam, yang mana Alfreya ternyata saat itu sudah dikendalikan juga oleh makhluk aneh yang juga sebelumnya mengendalikan Vanessa. Alfreya lalu mencoba menyerang anggotanya dan membuat salah satunya terjatuh yaitu Sain. Saat terbangun, Sain memberitahu bawahannya untuk mengumpulkan semua ras elf dan juga para dwarf. Bawahannya itu lalu memberitahukan bahwa mereka sudah menangkap beberapa manusia. Sain pun berniat untuk memanfaatkan para manusia yang telah ditangkap. Sementara itu, Jin dan yang lainnya merasa aneh karena tidak melihat Dante dari semalam. Jin pun heran mengapa Dante bisa bertindak sendirian dan tidak memberitahu mereka. Menurut Kei, Dante sepertinya telah dipengaruhi oleh Kabi karena Kabi pastilah mata-mata dari ras elf. Lalu ketika sedang menyusuri hutan, mereka pun menemukan senjata dari pasukan Iyo. Line kemudian memberitahu Kei bahwa ia mencium aroma elf yang sangat kuat. Saat menuju tempat itu, tiba-tiba saja mereka dipindahkan ke sebuah hutan. Kei dan yang lainnya pun merasa sepertinya mereka telah menemukan gerbang menuju hutan dari ras Dewa Alam. Ketika menyusuri hutan itu, mereka malah bertemu dengan seorang peri
Dan saat mengikuti peri itu, mereka akhirnya menemukan markas dari para elf. Seseorang lalu muncul dan menghentikan penjaga elf untuk menyerang Jin, yang mana ternyata orang tersebut adalah Kabi, yang memang benar seorang elf. Jin pun meminta agar Kabi melepaskan para manusia yang sudah ia tangkap. Namun Kabi memiliki syarat dan ingin agar mereka bertemu terlebih dahulu dengan pemimpinnya. Jin dan yang lainnya lalu dipertemukan dengan Sain yang menawarkan kontrak. Bila mereka membantunya, maka ia akan membebaskan manusia yang sudah ia tangkap. Ia hanya ingin agar mereka mengalahkan Alfreya yang sudah bertindak aneh. Sebelumnya ia dan tetua agungnya pergi menemui Alfreya untuk menanyakan apa yang terjadi. Akan tetapi Alfreya malah menyerang mereka dan tetua agung pun harus tertangkap. Untuk itu ia ingin agar mereka melawan Alfreya dan menyelamatkan tetua agungnya. Sebab ia tidak bisa melakukannya karena jika ia yang menyerang Alfreya, maka peperangan antar ras dewa alam bisa saja terjadi. Jin dan yang lainnya pun merasa kalau itu hanyalah jebakan untuk menghabisi mereka. Akan tetapi Sain mengatakan bahwa ia akan menemani mereka agar mereka percaya, dan jika dalam perjalanan mereka merasa curiga kepadanya, maka mereka boleh menghabisinya. Mereka pun setuju dengan kontrak itu, dan Sain kini menyuruh ras dewa alam yang lain yang sedang bersembunyi untuk pergi. Malamnya saat sedang beristirahat, Sain mendatangi Kei dan memberitahukan agar Kain tidak boleh kabur dalam pertarungannya melawan Alfreya, karena jika ia kabur, maka ia sendiri yang akan menghabisinya. Kei lalu menanyakan apakah Sain mengetahui tentang peramal Sid. Sain pun tidak mengetahuinya, sehingga membuat Kei berpikir yang mengetahui peramal Sid sepertinya hanyalah pemimpin dari setiap ras. Esoknya mereka kemudian bersiap untuk naik ke markas ras malaikat. Dengan menggunakan sihir teleportasi, mereka akhirnya masuk ke dalam. Namun ketika telah berada di istana malaikat, Sain mencium sebuah aroma aneh, yang mana ketika mereka memeriksanya, ternyata para pasukan ras malaikat telah dihabisi. Kei lalu meminta kepada Sain agar mereka harus segera melanjutkan pencariannya. Mereka semua lalu berpindah lagi ke lantai atas menggunakan teleportasi. Hingga tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan dari seseorang, yang mana orang tersebut adalah Piskos, pengawal dari Alfreya. Piskos memberitahu Sain bahwa sebentar lagi tetua agungnya yang ditangkap akan dieksekusi, dan ia juga akan menghabisi mereka sebelum melihat tetua agungnya. Fanny beserta Saki dan Aslan menyerang Piskos secara bersamaan. Hal itu ia lakukan untuk menghentikan pergerakannya agar Kei dan yang lainnya bisa segera ke tempat Alfreya berada. Saat naik ke lantai atas lagi, mereka pun dihadang oleh pengawal Alfreya yang bernama Raphael. Saat sampai ke lantai atas lagi, mereka pun dihadang oleh pengawal Alfreya yang bernama Raphael. Lina lalu menghentikannya dan menyuruh Kei untuk melanjutkan pencarian sementara ia akan melawan Raphael. Ketika sampai di atas, Sain pun menyuruh mereka menunggu, sebab untuk menuju ke lantai paling atas, mereka harus membuka beberapa penghalang. Saat melewati penghalangnya, mereka pun kini telah sampai di lantai paling atas dan bertemu Alfreya. Alfreya memberitahu mereka bahwa orang-orang yang tidak memiliki sayap seharusnya patuh kepada rasnya, karena hanya ras malaikat saja yang berhak menerima berkah dari langit. Di sisi lain, Palin dan yang lainnya kini melakukan pertarungan sengit dengan Piskos. Akan tetapi Piskos ternyata tahu pedang yang digunakan oleh Palin, yang mana pedang tersebut terbuat dari taring binatang mistis yang kekuatannya bisa bertambah dengan hanya dibenturkan. Sementara itu Line yang juga sedang bertarung dengan Raffaello, walau ia berhasil memojokkannya, namun serangannya itu sama sekali tidak mempan kepadanya. Lalu Alfreya kini memberitahu mereka bahwa ia akan segera mengeksekusi tetua agung. Hal itu pun membuat Sain marah dan bergegas menyerangnya. Alfreya kini tidak peduli lagi kepadanya dan menyerangnya dengan sihirnya. Untungnya Kei berhasil menahan sihir tersebut dengan pedangnya. Alfreya pun mempertanyakan siapa Kei sebenarnya. Namun Kei menjawab bahwa ia hanya seorang manusia biasa. Jin kemudian berusaha menyerang Alfreya dengan senjatanya, yang mana hal itu membuat Alfreya menyadari kalau itu adalah senjata dari ras elf. Ia memberitahu Jin bahwa jika manusia menggunakan peralatan dari elf, maka nyawanya bisa berkurang. Alfreya lalu kembali menyerang Jin,
tapi Jin masih bisa menahan sihirnya itu, hingga ia pun kembali mengeluarkan sihir yang sangat besar. Untungnya Sain menggunakan sihir pelindung sehingga mereka tidak terkena sihir tersebut. Kei kemudian memberitahu Sain bahwa jika mereka ingin mengalahkannya, maka mereka harus membebaskan tetua agung terlebih dahulu. Karena dengan begitu, mereka berempat bisa melawan Alfreya dan membuatnya terpojok. Akan tetapi Alfreya tidak membiarkan mereka begitu saja. Ia pun terus menyerang mereka yang mencoba membebaskan tetua agungnya. Kei lalu menahan serangan itu dan membiarkan Sain membebaskan tetua agung. Namun ternyata senjata yang ia gunakan sama sekali tidak bisa menghancurkan penghalangnya. Di sisi lain, Line kini berhasil dibuat terpojok oleh Raffaello hingga ia akhirnya menggunakan pukulan berkecepatan tinggi dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu Raffaello menyeru Line untuk segera pergi ke atas membebaskan tetua agung karena ia yakin dengan kekuatannya Line pasti bisa membebaskannya. Ia juga sebenarnya sudah menyadari kalau Alfreya telah berubah. Untuk itulah ia dan Piscos menunggu momen ini, yaitu orang-orang yang bisa mengalahkan Alfreya. Sementara itu Valin dan yang lainnya kini masih melakukan pertarungan. Valin yang sudah mendapatkan informasi dari Kei bahwa kelemahan ras malaikat itu terdapat di sayapnya. Dengan begitu Valin beserta yang lainnya berhasil mengalahkan Piscos. Setelah itu Piscos mengatakan agar Valin menyampaikan permintaan maafnya kepada Sain. Karena sebenarnya ia tidak bermaksud melakukan ini semua. Akan tetapi Valin ingin agar Piscos sendiri yang memberitahukan permintaan maafnya itu. Sehingga ia meminta agar Piscos membawa mereka menuju ke lantai atas. Yare. Di sisi lain, dari belakang Alfreya, kini muncul makhluk yang sebelumnya mereka selalu temui. Makhluk itu kemudian menyerang mereka hingga membuat Jin terhempaskan. Line yang muncul lalu berusaha menyelamatkannya dan kini harus menunjukkan wujudnya. Namun Jin tidak mempermasalahkan wujudnya itu dan ingin agar mereka fokus terlebih dahulu melawan Alfreya. Kei kemudian menanyakan apakah Alfreya mengetahui tentang peramal Sid. Mendengar nama Sid membuat Alfreya tiba-tiba seperti tersadarkan akan sesuatu. Makhluk tersebut akhirnya menangkap Alfreya dan membawanya masuk ke dalam portalnya. Hingga tiba-tiba sebuah cahaya pun muncul dan mengeluarkan Alfreya. Akan tetapi penampilan Alfreya kini telah berubah. Alfreya lalu menyerang mereka dengan sihir apinya. Line pun mencoba menahan sihir tersebut, namun karena sihirnya terlalu kuat, membuat mereka harus terkena serangannya. Sain sangat terkejut melihat Alfreya yang bisa menggunakan sihir tanpa harus menggunakan item sihir. Alfreya kemudian kembali lagi menyerang mereka. Sain akhirnya menggunakan pelindung 7 putri untuk menahannya. Namun pelindungnya itu tetap tak bisa menahan sihir dari Alfreya sehingga membuat Sain harus terluka. Saat Alfreya akan menghabisinya, dengan cepat Kei datang menghentikannya. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Hingga karena tak bisa mengalahkan Kei, Alfreya pun mengubah bentuk pedangnya menjadi lebih besar lagi. Namun, walau sudah menggunakan pedang yang besar, Kei pun masih bisa mengimbanginya. Hal itu membuat Alfreya kesal dan akhirnya memutuskan membuang pedangnya. Akan tetapi pedangnya tersebut tertancap di istananya sehingga membuat istananya akan menjadi hancur. Kei yang melihat Alfreya sudah tidak memiliki pedang kemudian maju untuk menebasnya. Dengan sihirnya, Alfreya pun bisa menghentikan serangan Kei. Namun Kei yang terus mengayunkan pedangnya akhirnya bisa menembus penghalang Alfreya. Alfreya yang semakin kesal kemudian menangkap Kei dan akan menghabisinya. Sementara itu Sain memberitahu Jin agar mereka sebaiknya bekerja sama melawan Alfreya. Mereka berdua lalu menggabungkan kekuatannya dan menembak Alfreya dengan busur raksasa. Hal itu pun membuat Alfreya menjadi terluka parah. Kei yang melihat Alfreya akan menyembuhkan dirinya kemudian bergegas memberikan serangan terakhir sehingga Alfreya kini berhasil dikalahkan. Lalu cahaya pun keluar dari tubuh Alfreya dan membuatnya kembali sadar. Tetua Agung juga kini telah berhasil keluar dari kurungannya. Alfreya kemudian memberitahu Kei bahwa peramal Sid menitipkan pesan kepadanya. Peramal Sid mengatakan apa yang seharusnya ada tidak perlu ada.
Namun Alfreya memberitahunya bahwa apa yang peramal Sid katakan itu sama sekali tidak ia ketahui dan Kei harus mencari artinya sendiri. Ia juga mengatakan kalau penyebab dari reinkarnasi dunia adalah kebencian. Untuk itu, Kei harus bisa menghancurkan kebencian yang menyelimuti dunia. Tetua Agung yang telah terbebas berhasil menyelamatkan semuanya dari hancurnya istana malaikat. Kei kemudian menanyakan kepada Raffaello tentang Alfreya yang mulai berubah. Menurutnya, Alfreya mulai berubah ketika makhluk itu mulai muncul. Kei pun merasa sepertinya Line juga mungkin menjadi incaran karena makhluk itu juga muncul saat Kei menyelamatkannya. Lalu Line yang telah tersadar terkejut karena Jin ada di dekatnya sebab ia belum menyembunyikan sayapnya. Akan tetapi Jin memberitahunya bahwa ia memang sengaja datang untuk meminta penjelasan darinya. Line mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengetahui juga kalau ia berasal dari ras apa, sebab tubuhnya bercampur dengan kelima ras yang ada di dunia. Jin kemudian memberitahu mereka bahwa keadaan Line ini harus mereka rahasiakan, dan bila memang waktunya sudah tiba, Line boleh memberitahukannya kepada yang lainnya. Sebab Jin juga sudah percaya kepada Line karena Kei sudah menjamin kalau Line bersama dengan manusia. Esoknya Tetua Agung pun mengucapkan terima kasih kepada mereka karena sudah membantu menyelamatkan ras Dewa Alam. Untuk itu sebagai bentuk terima kasihnya, Jin diberikan pedang baru serta Kei diberikan peluru baru yang langsung dibuat oleh ras Dewa Alam. Tetua Agung juga menanyakan apakah mereka bertujuan untuk melawan pemimpin ras lainnya. Jin pun tidak ingin menjawab pertanyaan itu karena mereka juga bukanlah teman. Tetua Agung akhirnya menceritakan bahwa jika mereka keluar dari kota, maka mereka harus melewati hutan elf. Dan untuk melewatinya dibutuhkan seorang pemandu dari elf. Ia juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Alfreya. Karena 10 tahun yang lalu, Alfreya bertemu dengan pemimpin ras lainnya dan sejak saat itulah Alfreya kini mulai berubah. Untuk itu Tetua Agung akan mengutus Sain sebagai pembantu mereka dan juga akan ikut membantu serta mencari jawaban atas apa yang terjadi kepada Alfreya. Sain pun tak bisa menolak dan terpaksa harus mengikuti perintah Tetua Agung. Setelah itu Jin pergi menemui Dante yang sudah dibebaskan sekaligus meminta untuk pamit. Dante pun memperingatkan mereka agar harus selalu berhati-hati ke depannya. Karena mulai saat ini, ras lainnya pasti akan waspada kepada mereka ras manusia. Sementara itu, di sebuah tempat terlihat ada sosok yang sedang duduk di pinggir air terjun. Yang mana orang tersebut ternyata sedang menunggu kedatangan seseorang. Mereka berdua adalah pemimpin dari ras binatang mistis yaitu Rati, serta pemimpin dari ras roh yaitu Kyoko. Kyoko mengatakan ia sudah mengetahui kalau Rati berbohong dan juga sudah memahami situasinya. Rati yang mendengarnya pun terkejut dan kini berniat akan menghabisi Kyoko. Mereka pun akhirnya melakukan pertarungan dengan sangat sengit. Kyoko yang mencoba kabur kemudian dikejar oleh Rati. Kyoko akhirnya berbalik melawan dan mengurung Rati di dalam sihirnya. Ia pun berhasil menangkap Rati dan menghajarnya serta menghempaskannya di tanah. Ketika Kyoko mendekati Rati, tiba-tiba dari belakang makhluk aneh itu langsung menangkap Kyoko. Sehingga Kyoko pun langsung dihancurkan oleh makhluk tersebut. Namun ketika melihat penghancuran dari Kyoko, membuat Rati curiga karena jumlahnya hanya sedikit. Ia curiga sepertinya inti dari tubuh Kyoko sudah melarikan diri melalui air terjun yang ada di dekat mereka. Sementara itu Kei dan yang lainnya kini telah melanjutkan lagi perjalanannya. Mereka pun melewati hutan elf dan dipandu oleh Sain yang sudah ikut bersama mereka. Jin lalu menghubungi Kei dan menanyakan kepada Sain berapa lama mereka akan sampai di tempat tujuan. Sain pun memberitahunya dengan kecepatan seperti ini mereka akan sampai dalam 3 hari 3 malam. Jika mereka juga terus berjalan dalam setengah hari ini, mereka akan menemukan tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat. Setelah sampai di tempat beristirahat, mereka pun langsung mandi untuk menyegarkan badannya kembali. Di sisi lain, Jin yang sedang mandi bersama Sain dan Line kemudian memberitahukan kepada mereka pembicaraan yang ia lakukan bersama dengan Kei. Yang mana saat itu Jin dan Kei membahas tentang makhluk aneh yang terus muncul di samping para pemimpin. Jin sebenarnya tidak peduli dengan asal dan kebenaran cerita Kei. Akan tetapi ia hanya peduli
apakah itu bisa efektif dan tidaknya dalam pertempuran mereka. Apalagi mereka harus memikirkan cara mengalahkan makhluk itu, sebab makhluk itu sudah memberikan luka yang fatal kepada Alpreya serta kepada Vanessa. Kay mengatakan bahwa di dunianya tidak ada catatan tentang makhluk tersebut. Namun menurut kesimpulan Kay, sepertinya makhluk itu sedang mengawasi para pemimpin dari setiap ras. Micu makhluk itu menyerang adalah nama dari peramal Sith. Kini tinggal 2 pemimpin saja yang mereka harus hadapi. Kemungkinan salah satu dari 2 pemimpin itu memiliki hubungannya dengan makhluk tersebut. Lalu tiba-tiba monster dari ras binatang mistis datang menyerang mereka. Kay dan Palin kemudian berusaha menghentikan monster tersebut. Akan tetapi serangan yang mereka lakukan sama sekali tidak mempan, sehingga Palin menyuruh mereka untuk segera mundur. Kay pun juga terkejut karena pelurunya tidak mempan. Kemungkinan ras binatang mistis itu lebih kuat daripada yang ada di dunianya. Palin lalu melaporkan kepada Jin tentang perlawanannya dan ingin agar Jin memimpin pasukan untuk segera mundur. Sementara ia dan yang lainnya akan berusaha mengulur waktu untuk menahan monster tersebut. Namun Jin menolak untuk mundur, sebab jika mereka ingin melawan ras yang tersisa, maka mereka harus bisa mengalahkan monster tersebut. Kay pun setuju dan mengatakan bahwa kelemahan dari monster itu ada di dahinya. Masalahnya adalah bagaimana cara mereka untuk menyerang dahi monster itu. Jin memiliki rencana melawan monster tersebut dan memerintahkan agar mereka mengambil posisinya masing-masing. Para prajurit yang lain kemudian mulai mengalihkan perhatian monster itu. Begitu juga dengan Line yang mencoba mengiring monster itu ke tempat yang mereka sudah siapkan. Saat monster itu telah berada di posisinya, Kay langsung saja melemparkan spora yang bisa membuat mata dan hidungnya tidak berfungsi. Line lalu menyerang monster itu dengan sihirnya dan Kay pun kini berhasil naik ke atas untuk menyerang dahinya. Namun monster tersebut masih bisa bergerak dan mencoba menyerang Line. Untungnya Kay berhasil menyelamatkan Line walau punggungnya harus terluka. Sain kemudian membuka gerbang yang ada di bawah kaki monster itu dan memindahkannya di tempat yang jauh. Setelah pertarungan itu, Kay pun harus dirawat karena terluka. Dalam mimpinya, ia mendengar suara seseorang yang sedang memanggilnya. Suara tersebut juga ternyata didengar oleh Jin. Setelah bangun, Kay beserta Jin lalu meminta Sain untuk mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Akan tetapi Sain memberitahukan mereka tempat yang mereka katakan itu bukan dibangun oleh ras elf. Tempat tersebut sepertinya dibangun oleh ras manusia. Ketika sampai di tempat tersebut, suara itu pun muncul lagi dan menyuruh mereka untuk masuk. Namun suara itu tidak didengar oleh Sain, sehingga Kay menyuruh agar Sain menjaga mereka di luar. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam dan menemukan sebuah patung. Yang mana patung tersebutlah yang ternyata telah berbicara kepada mereka. Patung itu menjelaskan bahwa ia adalah sosok yang berasal dari dunia setelah perang besar 5 ras. Ia sudah menunggu momen ini, yaitu kedatangan orang yang pantas menggantikan Sith di dunia baru ini. Ia menjelaskan bahwa ia adalah dewa peramal yang bernama Solaka. Sejak zaman dahulu, manusia telah menyembahnya. Karena itu ketika perang besar 5 ras terjadi, ia menciptakan senjata untuk peramal Sith. Hal itu ia maksudkan agar manusia juga memiliki senjata pamungkasnya yang bisa digunakan untuk melindungi manusia. Solaka senang karena di dunia tanpa Sith ada sosok yang berhasil menemukan senjatanya. Untuk saat ini juga, ia tidak bisa berbuat apa-apa pada reinkarnasi dunia, sebab energinya sudah habis saat ia menciptakan senjata tersebut. Untuk itu, ia ingin agar Jin harus membetulkan dunia palsu ini. Jin harus menggantikan posisi dari peramal Sith dan menjadi pahlawan di dunia ini. Jin pun mempertanyakan mengapa harus ia yang menggantikan posisi peramal Sith. Solaka menjelaskan bahwa ia telah melihat dunia palsu ini. Hanya segelintir orang saja yang pantas menggantikan posisi peramal Sith untuk dipercayakan takdir dunia. Dan dari beberapa orang itu Jin adalah salah satunya. Kay juga merupakan orang yang bisa menggantikan peramal Sith, tapi Kay bukanlah berasal dari dunia ini. Sehingga ia pun memutuskan kalau Jin adalah sosok yang sangat tepat. Jin lalu menanyakan apa yang harus ia lakukan sekarang. Solaka ingin agar Jin memimpin pasukannya dan mengalahkan semua pemimpin ras serta makhluk aneh itu yang dinamakan Riser. Setelah menuntaskan itu, maka dunia akan kembali seperti semula.
Kei kemudian mempertanyakan apakah Solaka mengetahui identitas dari sosok Riser itu. Namun Solaka mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya sebab sosok itu adalah sosok kelainan yang seharusnya tidak ada dalam sejarah dunia. Setelah mendengar informasi dari Solaka, mereka kemudian kembali ke tempat perkemahan. Lalu dalam perjalanan, Sain memberikan sebuah ramuan kepada Kei untuk diminum. Yang mana ramuan itu adalah ramuan penyembuh untuk memulihkan lukanya. Di saat yang bersamaan, Jin memberitahu mereka bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di Federasi Yulun. Untuk itu ia ingin agar mereka tetap harus selalu waspada. Saki kemudian keluar untuk melihat situasi di perbatasan. Ia pun melihat sebuah bangunan dan memberitahukannya kepada Kei. Kei lalu memberitahu mereka bahwa bangunan itu adalah sebuah makam. Dan di dunianya, makam itu digunakan untuk menyegel para pemimpin ras lainnya yang telah dikalahkan. Tiba-tiba Line pun merasakan kalau mereka sepertinya telah dikepung. Beberapa butiran air pun kini mulai turun mengelilingi mereka. Line menjelaskan bahwa itu adalah ras roh. Jin pun menyuruh pasukannya untuk menembak butiran air itu. Namun karena butiran tersebut tidak bisa ditembak, Jin memerintahkan untuk berlindung di dalam mobil. Hingga beberapa prajurit pun datang membantu dengan menggunakan senjata api. Sehingga orang-orang dari ras roh kini mulai menghilang. Orang tersebut kemudian memperkenalkan dirinya bernama Balmon dan merupakan komandan pasukan di perlawanan Federasi Yulun. Ia pun sangat senang karena Jin sudah mau datang ke tempatnya. Lalu ketika akan pergi, mereka pun merasakan adanya sesuatu yang aneh, yang mana mereka kini telah dikepung oleh ras roh. Mereka pun mencoba melawannya dengan senjata biasa dan senjata api, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh. Hingga Kei pun menggunakan peluru barunya dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Balmon kemudian membawa mereka ke makam yang mereka lihat sebelumnya. Namun di depan makam itu ternyata ada sebuah danau yang besar. Yang mana danau tersebut ternyata adalah pemimpin dari ras roh yaitu Kyoko. Kyoko kemudian langsung saja menyerang mereka dengan sihirnya. Ia bahkan mengubah bentuk tangannya dan menghancurkan mobil mereka. Kei pun maju memotong Kyoko dan Balmon memerintahkan bawahannya untuk membakarnya. Walau begitu, serangan mereka sama sekali tidak berpengaruh. Kyoko pun menyerang balik dengan sihir api. Untungnya sihir tersebut bisa ditahan oleh Kei dengan pedangnya. Kyoko terkejut melihat pedang dari Kei karena menurutnya pedang itu adalah milik dari peramal Sid. Kyoko mengatakan bahwa peramal Sid pernah memberitahunya kalau pembalasan takdir akan dimulai dan reinkarnasi dunia itu hanyalah awalannya saja. Lalu tiba-tiba dari belakang, Riser datang menangkap Kyoko karena sudah mengucapkan nama Sid. Riser pun berniat untuk menghabisi Kyoko, tapi dengan sihirnya Kyoko bisa menghindarinya. Sehingga membuat Riser itu akhirnya masuk kembali ke dalam portalnya. Kyoko kemudian memberitahu mereka bahwa ia kali ini tidak mau melanjutkan pertarungannya lagi dan mengusulkan gencatan senjata. Jin pun menyarankan kepada Balmon untuk menerima usulan tersebut karena itu bisa meminimalisir korban untuk sementara. Kyoko lalu mengatakan bahwa di dalam bangunan itu mereka semua pernah dikurung. Dan saat itu Riser datang menemui mereka, tapi mereka semua menolaknya, hanya Rati saja yang menerimanya. Rati kini hidup berdampingan dengan Riser, tapi bukan untuk menjadi kuat. Menurut Kyoko, Rati sepertinya mengincar sesuatu yang berbeda selain hasil akhir dari perang besar 5 ras. Kei lalu mengajak mereka untuk memeriksa bangunan itu dan menunjukkan pintu masuknya. Mereka pun masuk ke dalam dan hanya menemukan sebuah ruangan kosong. Hingga ketika Kei naik ke sebuah altar, senjatanya pun berubah dan tiba-tiba saja suara Sid terdengar. Sid mengatakan bahwa ialah yang telah melakukan kesalahan karena tak bisa melindungi Line. Untuk itu ia ingin agar mereka mencapai satu masa depan lagi yang tak bisa ia capai. Senjata dari Kei lalu mengeluarkan cahaya dan membuka sebuah portal. Mereka semua pun akhirnya terhisap ke dalam portal tersebut. Mereka ternyata dibawa ke tempat pertama kali Kei menemukan Line. Kyoko merasa sepertinya ada sebuah sihir yang sangat besar. Namun ketika memeriksanya, ternyata itu adalah tubuh Alfrea yang telah menjadi batu. Ketika Kyoko menyentuh patung itu, ia merasa kalau itu bukanlah hanya sekedar sihir pembatuan, tapi tubuh Alfrea itu lebih seperti sedang membeku. Karena yang menyerupai seperti batu hanya di bagian permukaan patungnya saja.
Lalu dari atas muncul portal hitam dan Riser kini kembali muncul. Riser kemudian memasukkan mereka berempat ke dalam portalnya dan yang tersisa hanya Kei, Line, serta Kyoko. Kei merasa sepertinya Riser berniat menghabisi mereka bertiga yang mengetahui tentang Sith. Sementara itu Jin dan yang lainnya ternyata dikirim kembali keluar makam. Jin pun sangat kesal dan kembali menuju makam itu untuk mencari jalan masuk ke tempat Kei. Sain lalu menghentikannya dan mengatakan kalau pintu menuju ruang lain itu pastinya sudah tertutup. Untuk itu lebih baik mereka memikirkan rencana penanggulangannya. Balmond setuju dengan saran dari Sain sebab ia juga tidak berniat untuk mundur begitu saja. Sain pun memberitahu mereka bahwa ada sesuatu hal juga yang ingin ia coba. Untuk itu ia ingin agar mereka harus meminjamkan kekuatannya. Di sisi lain, Kyoko dan Kei mulai menyerang Russell dan berhasil melukainya. Kyoko kemudian menegur Line yang tidak ikut bertarung dengan mereka. Line mengatakan bahwa ketika ia melihat Russell, ia merasa sangat ketakutan. Ia juga tidak tahu mengapa bisa seperti itu, padahal ia ingin bertarung bersama mereka. Kyoko akhirnya meminta sedikit energi sihir dari Line dan membuat Riser itu menjadi beku. Dengan begitu, ia pun dapat menghancurkannya. Namun Riser ternyata masih bisa memulihkan dirinya sehingga membuat mereka mengambil kesimpulan jika Riser masih berada di ruang itu, ia akan terus beregenerasi. Untuk itu mereka harus memancingnya keluar. Kyoko lalu membawa patung dari Alfreya dan bergegas melarikan diri. Ia pun menyuruh Kei untuk membuka jalan keluar mereka dengan pedangnya. Hingga ketika telah keluar dari ruangan itu, Kyoko pun langsung menghabisi Riser tersebut. Akan tetapi setelah menghancurkan Riser itu, tiba-tiba dari dalam ruangan itu muncul lagi Riser yang lainnya. Kei pun mengingat kalau itu adalah Riser yang telah mengurung Line sebelumnya. Riser itu lalu menyerang Kei melalui portalnya. Dengan cepat, Kyoko pun mencoba membalas serangan dari Riser itu. Namun Riser tersebut ternyata bisa menahan serangannya dan menangkap Kyoko. Kyoko kemudian mengeluarkan patung Alfreya dan menyeret Kei beserta Line untuk menjauh. Sebab Kyoko yang sudah tidak bisa melarikan diri, kini memutuskan untuk meledakkan diri. Di sisi lain, Balmond dan Jin yang berada dekat dengan makam lalu melihat patung Alfreya. Jin pun bergegas mendekati makam untuk memeriksa keadaan. Yang mana ternyata Kei dan Line masih berhasil selamat berkat Line yang menggunakan sihir pelindung. Sementara itu Riser yang sebelumnya telah terkena ledakan masih bisa selamat. Ia mulai bermutasi dengan wujud barunya dan menangkap Line yang mencoba untuk kabur. Ketika telah berada di luar makam, Riser itu mulai menghabisi Line. Namun Line yang tak ingin itu terjadi, kini memberanikan diri mengeluarkan sihir petirnya. Melihat hal itu, Kei pun bergegas menyerang Riser, disusul dengan Palin dan juga Balmond. Akan tetapi serangan mereka masih bisa ditahan oleh Riser tersebut. Balmond kemudian mengarahkan mereka untuk melancarkan rencana yang mereka sudah siapkan. Mereka pun berusaha menyudutkan posisi dari Riser, sementara Jin kini telah bersiap dengan busurnya. Busur tersebut adalah busur yang baru saja dibuat oleh Sain. Dengan busur itu pun, mereka akhirnya berhasil menghabisi Riser tersebut. Lalu ketika telah hancur, Riser itu kembali membacakan sebuah mantra, yang mana mantra tersebut merupakan mantra peralihan tingkat kedua reinkarnasi dunia. Mantra itu juga kini mengeluarkan peramal Sith dan juga pedangnya. Kei yang melihatnya pun merasa kesal dan langsung menyerang peramal Sith, begitu pula dengan Line. Sebab mereka berpikir kalau itu bukanlah Sith melainkan hanya Riser saja yang meniru penampilannya. Line yang menyerang Sith kini berhasil mengenainya. Namun serangan yang dilakukan oleh Line malah membuatnya tertangkap dan kini dikirim ke dalam portal. Hal itu pun membuat Kei marah dan berusaha menyerang balik peramal Sith. Akan tetapi serangannya dengan sangat mudah ditangkis oleh peramal Sith. Kei akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menebas peramal Sith. Tebasannya itu pun membuka sebuah ruang yang terhubung dengan Line, sehingga Line yang sedang terkurung di dalamnya kini berhasil keluar. Kei lalu menggunakan peluru barunya dan berhasil mematahkan pedang dari peramal Sith. Kei pun tidak membuang kesempatan itu dan melanjutkan serangannya. Namun serangannya masih bisa ditahan sebab Riser yang meniru penampilan Sith kini telah menunjukkan wujudnya. Hingga senjata dari Kei pun kembali mengeluarkan cahaya.
Dengan begitu ia pun langsung menebas Racer yang akhirnya membuat Racer kini berhasil dihabisi. Setelah mengalahkan Racer, tiba-tiba saja portal di atas mereka terbuka dan Line mulai mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Saat tersadar, Kei sudah berada di atas tempat tidur dan sedang dijaga oleh Line. Jin dan Sain lalu datang untuk melihat keadaan Kei. Jin pun menceritakan bahwa setelah mengalahkan Racer, ia langsung pingsan. Jin pun menceritakan bahwa setelah Kei mengalahkan Racer, Kei langsung saja pingsan. Mereka kemudian membawa Kei ke rumah sakit yang ada di Federasi Yulun. Namun Kei sendiri sudah pingsan selama 3 hari. Setelah itu Kei dan yang lainnya kemudian kembali lagi ke dalam makam, yang mana Balmond ternyata telah menyiapkan patung Alfreya di dalam makam itu. Dan Kyoko juga masih hidup, tapi dalam bentuk yang kecil karena kekurangan energi sihir. Sain lalu memberitahu mereka untuk tidak menghancurkan patung Alfreya, karena jika mereka menghancurkannya, maka mereka semua akan menjadi musuh dari ras Dewa Alam. Balmond memberitahu Sain bahwa ia tidak perlu khawatir karena ia akan menjadikan makam itu sebagai tempat terlarang bagi semua ras. Kyoko juga memberitahu mereka bahwa sekarang mereka harus mengungkap identitas sebenarnya dari Racer, dan petunjuk yang tersisa hanya pada pemimpin ras binatang mistis saja. Untuk itu mereka harus pergi menemui Rati dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saat sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan, Kei pun memberitahu Line bahwa ia sekarang akan menjalani tanggung jawab yang sudah diberikan Sid kepadanya, yaitu mempercayakan untuk melindungi Line dan mengakhiri perang besar 5 ras.